Di sebuah rumah sederhana, sebuah keluarga berkumpul di meja makan, tempat yang seharusnya hangat, tempat berbagi cerita setelah lelah seharian. Namun, malam ini ada yang berbeda. Di balik piring yang tersusun rapi dan suapan yang perlahan, tersimpan beban yang tidak selalu terucap. Seorang ayah yang baru saja melepaskan pekerjaannya berusaha tetap tegar di hadapan keluarganya. Seorang ibu yang terlihat tenang namun diam-diam menyimpan kekhawatiran tentang rumah yang harus tetap berjalan. Dan dua anak yang tumbuh dengan cara pandang yang berbeda. Rizal dengan pikirannya yang kritis dan idealis, melihat dunia dari sudut yang luas, tentang keadilan, tentang tenaga kerja, tentang sistem yang menurutnya belum berpihak. Namun di sisi lain, ia masih berjuang menemukan langkahnya sendiri. Sementara Nina memilih jalan yang lebih nyata, kuliah sambil kerja, tanpa gengsi, tanpa banyak bicara, karena baginya membantu keluarga adalah prioritas. Perbedaan itulah yang perlahan membawa percakapan sederhana menjadi ketegangan. Apa yang awalnya hanya obrolan ringan berubah menjadi perdebatan tentang pilihan hidup, tentang tanggung jawab, dan tentang cara memahami dunia. Malam ini, meja makan bukan hanya tempat makan, tetapi menjadi ruang di mana emosi, harapan, dan luka saling bertemu. Dan mungkin di antara suapan yang tersisa, mereka akan belajar satu hal sederhana, bahwa keluarga bukan tentang siapa yang benar, melainkan tentang bagaimana tetap bersama. Di meja ini yang penuh gembira, kita sering melihat tawa yang sederhana, cerita kecil, candaan ringan, dan kebersamaan yang tampak baik-baik saja. Namun, tidak semua yang terlihat benar-benar terasa. Di balik hangatnya hidangan, ada kata-kata yang tertahan. Di balik dekatnya jarak, ada hati yang perlahan menjauh tanpa suara. Meja makan bukan hanya tempat mengisi perut, tapi juga tempat menyimpan rasa yang kadang tak sempat diungkapkan. Malam ini, kami mengajak kalian melihat bahwa dalam satu meja yang sama, tidak semua orang benar-benar bersama. Nina! 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 Jo, bantu ibu dong. Udah mau nolong kamu. Mas pergi kemana? Tadi aku ngeliat Mas di tempat tidur kamu. Panggil, tolongin. Mas! Mas! Mas Rizal! Mas Rizal! Itu Ya, Rizal. teriak-teriak. Oh, kita mau makan kok. Iya, Mas makan, bukan teriak-teriak. Mau makan enggak? Aduh, kalau masakan ibu ini bikin lapar dibuatnya. Yo gimana lapar tuh Mas? Ibu masaknya aja dengan kasih sayang. Aku ini loh Mas, dari pagi ibu lihat tidur terus.
terus. Bapakku juga. Capek. Dari tadi loh. Biasa. Gak pernah membantu. Oh, itu kan Oh iya, apa? Ada apa ya? Makan Mak. Ini kita bertemu dalam diam-diam tak menentu. Senyum berlalu, hati membisu. Ada yang dekat tapi tak menyentuh. Nasihat kau sederhana, yang dirasakan selalu sama. Tertawa yang saya biasa. Letihnya tak terbaca. Kata-kata yang tepat aman, yang tak sempat menjadi suara. Waktu berjalan tangan kita, tapi kita tetap di tempat yang sama. Ayo atuh makan jangan lama loh. Diaminasi ibu dingin. Tiap hari ibu bilang begitu. Aku ujung-ujungnya toh kita makannya tetap aja lama. Yo gimana lama toh mas? Orang mah punya jalannya lambat. Ibu suruh tunggu aja. Kamu masih gendang-gendang. Itu bukan lama namanya. Itu strategi. Biar kelihatan santai, enggak terasa berusutnya. Nah, santai itu bagus. Tapi kalau keterusan ya kebiasaan. Bapak ini, kok aku merasanya setiap dia berbicara itu seperti nasihat dong bu. Emang itu tugas bapak. Ngobrol gitu, ya kita aja. Tidak bisa apa. Tugas kalian ini makan dan habisan yo, tidak ada sisa. Iya ibu, tapi sebelum makan ini jangan lupa lo satu hal. Apa dulu kan? Berdoa. Iya, doa dulu bapak. Ya udah sampai aku ini doanya. Mas coba itu. Mas coba ini doa. Jadi sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Yo makan yo. Makan. Bu, dulu waktu kecil, ibu sering cerita loh sebelum kita makan. Cerita itu loh bu, yang lucu itu. Iya bu, cerita yang ibu ulang-ulang terus itu loh. Tapi tetap kalian dengerin toh. Ya dengar lah bu, dulu kan kami masih kecil, paling berani kami bantah ibu. No, kalau ini aku nggak ikut aja bu. Tapi sekarang rasanya berbeda, malah kebalik. Sekarang kita yang punya banyak cerita, tapi jarang kita sampai nanti bakal gak pernah. Soalnya kita jarang ngumpul makan bersama di sini, baru kali ini lengkap. Ayo. Makan tuh mas, makan pak, tadi. Aku langsungnya ambilin bapak tempe itu loh, biar pak. Jadi pak, bapak nggak ada lauk. Makan ya kak. Iya. Nanti aja deh, kita kayak makan. Ngomongnya. Yo, kenapa bu? Kamu aja bu, tidak balik kendang. Iya, Apalagi kita ini kan masih kumpul bu. Ya susah kita kumpul ini. Gunakanlah ini untuk kita sering-sering bu. Yo bu, jangan dipendam. Inilah fungsi meja makan. Keluarkan dulu kesah kita, semuanya juga. Kalau ada keluh kesah silakan dikeluarkan. Jangan dipendam toh. Baik di kendang bu. Entah jadi dendam. Iya bu. Ada apa? Iya pak. Wanita itu udah 5 bulan udah kalian mau. Olahraga aku sudah hampir kosong. Gimana lagi pak? Bagus. Dana darurat kita masih ada dong. Ada. Gimana? Belum cukup lain pak.
Ya, mau bagaimana lagi? Baru pensiun. Loh Bu, emangnya Bapak nggak dapat pasangan Bu? Ya dapat Bu. Mana cuma untuk dari dapur kemarin, uang yang inawasi Ibu kemarin uangnya juga masih kurang, jadi Ibu tambahin uang kamu Bu. Ya udah ya Bu, nanti Nina gajian. Uang gajian Nina itu separuh Nina kasih Ibu, separuh mau bayar UKT Nina. Ya mau gimana juga Bu, soalnya UKT Nina juga nongkrong, bentar lagi mau ujian. Apa yang mau sampai setengah? Di meja yang sama, tempat mereka biasa berbagi cerita. Namun, hari ini kata-kata berubah menjadi luka. Bukan karena mereka saling membenci, tapi karena masing-masing membawa beban yang tak pernah benar-benar diucapkan. Seorang ayah melihat masa depan dengan kecemasan yang tak ia tunjukkan. Seorang ibu menyimpan lelahnya dalam diam, tak ingin rumah ini semakin berat oleh keluhannya. Seorang anak berjuang memahami dunia, namun terjebak antara idealisme dan kenyataan. Dan seorang lainnya memilih bertahan dengan cara sederhana, meski hatinya perlahan penuh sesak. Di antara suapan yang seharusnya menghangatkan, justru terselip rasa takut, kecewa, dan ego yang belum menemukan tempat untuk dipahami. Bisa. Pak. Jadi gini, kamu kan sudah lama menganggur toh. Sudah dapat kerjaan belum? Pak, Jawab Mas, apa salahnya Bapak bertanya? ya ini aku sudah berusaha Pak. Cuman ya belum dapat kerjanya tetap aja Pak. Mas, nuruti gengsi yo, kamu gak bakal dapat kerja Mas, gak bakalan dapat. Ini bukan gengsi namanya Nina. Masmu ini loh lulusan S1 hukum di universitas terbaik lagi. Lulusan hukum atau bukan, toh kamu saya tetap duduk di sini, tetap nganggur di sini. Aku loh Mas, kuliah saja kerja. Sedangkan kamu sibuk ikut demo sana sini, sibuk apa politik apa itu? Gak ada hasilnya, soal demokratis. So-soan, tetap aja kamu nganggur Mas. So demokratis, so politik, ikut demo. Rizal, tenaga bekerja di Indonesia perlu contoh nyata. Bukan kenapa dia hanya bisa ngomong doa. Ya Pak, ini aku juga berusaha Pak untuk cari pekerjaan. Tapi ya kamu tahu sendiri lah, di Indonesia itu susah Pak cari kerjanya. Mas, sedara itu bukan soal kemampuan. Itu tergantung kamu sendiri, gengsi aku tidaknya. Aku loh Mas, kuliah sambil kerja di FP pula, kamu lulusan S1 hukum. Masih ada ngeluasannya kamu buat pikir Mas. Kamu itu udah lulus S1 hukum, berarti kamu udah nganggur. Pikir Mas, pikir. Bisa, dengarkan Bapak Hamia. Hidup ini bukan sekadar idealisme seperti yang kamu pelajari itu. Hidup ini perlu pegangan nyata. Bantu keluarga ini, bantu emakmu, bantu bapakmu. Bukan hanya bisa ngomong kosong doang. Tekan dari segala sisi, seringkali Kamu tahu kan? Itu tuh, anak Pak Lurah sudah jadi polisi kok. Itu juga hasil bayar. Kamu cari makan dulu Mas. sudah Loh, tidak nyaman kerjaannya lagi. tetap Bermimpi pun pintar, tahu nggak banyak ngomong lah. Itu juga nih. apa sebaiknya Sebentar lagi dia pasti jadi pegawai negeri itu. Guru gajinya kecil. jika semua bersama Masih nyambung. Yo Mas, lalu aku sih lagi berjuang, bis berusaha. Lo kowe ngomong doang.
ngomong soal keadilan, tapi kenyataannya tetap aja nganggur, tetap aja di rumah. Mas, peduli rumah dulu, bantu bapak ibu, bantu aku, bantu rumah. Barulah ngurusin apa itu negara. Walau tak Udah lah Nina, ya bapak dan Nina sama aja. Bapak juga banding-bandingkan dengan apa orang. Aku punya jalan sendiri kan. Itu mereka bukan aku. Jalan apa, Risa? Kamu sampai sekarang langsung nganggur. Bisa keluarga saja. Betul mas, selalu. Kamu itu orang bangga. Seharusnya kamu berpikir, kamu itu abang di sini. Aku ini mas adik, aku kuliah kan kerja pagi, sedangkan kamu masih nganggur. Tapi tidak bapak sebagai Bapak jangan bilang. baik. Aku dari pagi sampai sore cari kerja yang bilang betul. Iya, bisa mudah-mudah. Jika semua Aku udah berusaha kayak aja dia yang saku. Usaha apa mas? Tunjuk di usaha, tunjuk di hasilnya. Tapi enggak usaha. Ini hasilnya ini kita nggak fokus sama bapak. Walau bukan Udah lah, yang bangsa dan Nina sama aja. Tidak ada yang di dunia aku. Aku pergi dari rumah ini. Apa kamu ketika bisa sukses sama bapak? Gila keluarga. Jaga mulut kamu. Gak boleh seperti itu. Bapak rezeki juga. Kita juga. Orangnya ada di dalam rezeki. Apa itu loh? Mancing-mancing aku banding-bandingkan dengan rumah. Bapak juga. Orang ada di dalam rezeki. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban yang sempurna, tetapi keberanian untuk saling mendengarkan. Tidak semua masalah selesai hari ini, tidak semua luka langsung sembuh saat itu juga. Namun, di meja yang sama, mereka mulai belajar satu hal sederhana, Bermimpi pun tahu bahwa keluarga bukan tempat untuk menang atau kalah, melainkan tempat untuk kembali. Meski dengan hati yang masih berantakan, seorang ayah mulai menurunkan suaranya. Seorang ibu akhirnya bisa bernapas lebih lega. Dan anak-anak itu perlahan mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang prinsip atau sekadar bertahan, tetapi tentang berjalan bersama, meski langkahnya tak selalu searah. saat semua sibuk Di antara suapan yang tersisa, mereka menemukan kembali arti pulang. apapun ku bantu berdoa ini semua. Saling support loh, jangan dipecah. Ibu tuh orang tua. Kalau kalian terus begini, ibu nggak pernah ngajarin kalian keras kepala dari kecil, berantem juga nggak pernah. Sekalinya berantem kenapa jadi begini Tondo? Ibu jangan nangis ibu. Ya, maaf Bu, aku tadi terbawa emosi. Bapak itu loh, banding-bandingkan dengan Pak Lurah. Apa orang yang marah Bu? Kita itu satu rumah, saling dukung, saling menguatkan. Bukan begini. Niat Bapak ini sebenarnya bagus. Bapak ingin kalian itu hidup enak, nggak susah kayak Bapak dulu. Maka dari itu Bapak suruh kamu cari kerja di Zas. Rumah ini bagaikan sekolah pertama bagi kalian. Yo, kalau kalian enak di sini, kedepannya bakalan lancar kok hidupnya. Iya mas, apa yang dikatakan bapak itu benar. Bapak itu gak bermaksud merendahin kamu. Ya Pak, maaf. Soalnya aku akan cari kerja, bantu keluarga, apapun pekerjaannya, sama itu halal untuk kita. Aku juga tetap kuliah sambil kerja, bantu ibu bapak, juga bisa bantu diri aku sendiri. Yo, kita juga harus menghargai usaha Mas Reza. Maaf ya Mas, loh kata-kata aku tadi tersinggung, membuat kamu tersinggung. Maaf ya Mas. Juga Nina, maaf juga ya. Maaf Bu, Pak. Maaf Ibu. Kita mulai dari sini, dari rumah kita, karena bagaimanapun kita ini tetap keluarga. Yang penting kita tetap satu rumah yo, jangan begitu lagi berantemnya. Bu, Orang seperti itu.
Ayo, lanjutin makannya, ayo. Tugas kalian tadi apa? Makan dan habiskan. Lakuin tugasnya. Makan mas, dihabiskan, cari uang itu susah. Kamu jadi gak ke rumahnya? Udah. Bercanda kau mas, jangan tersinggung. Orang kamu yang paling tua di sini setelah bapak, setelah ibu maksudnya. Tapi pak, ngomong-ngomong, rumah itu udah jadi polisi ya? Iya, itu loh. Yang istrinya itu dosen di kampus kamu itu loh. Apa ya pak? Loh, dosen itu pendidikan Mandarin itu loh. Iki loh, udah kemarin itu pas apa? Nama? Yang di depan iki loh. Oh, Bu Nur Hayati. Iya. Kamu kapan mau jadi kamu? Ya, ibu. Tapi loh, ini masakan ibu kalah dengan restoran bintang 5. Betul apa enggak, Mas? Kalau itu masak emang top markotok. Ya, Kalian tetap makan dua kalau itu udah makan biasa no. Ya itu namanya self reward. Ibu tahu nggak self reward apa? Coba terbang. Udah habiskan. Ibu masaknya susah loh. dari subuh masak. Hingga ke malam. Rasanya udah beda. Tapi kan dulu makan dia jangan ngomong terus, Ina. Pas mas kamu nggak diajak. Formula namanya ikan, ruangan no. Iyo Itu sudah. Siapa yang ikan? Bapak itu loh. Pertanyaan Itu apa ya? habis. Kira tadi udah setengah loh. Kenapa bisa tiba-tiba makan? Kan kamu makan. Terus tadi apa? Bapak udah kenyang, Pak. Sudah habiskan saja makanan kamu itu. Iya, Pak. Tidak baik ngomong besar di meja makan ini. Sesekali tuh pak. Kumpul-kumpul keluarga kita sering-sering, Pak. Mana tahu besok-besok aku udah ke Melbourne. Mana tahu besok-besok Ina udah nikah. Yo, nikah. Oh, udah ngelangkahin abangmu. Nggak abang diajak berenang kelihatan. Oh, meninggal pula. Nggak apa-apa kalau aku duluan, Bu. Udah. Nggak mau cari kerja, jangan terus sih. Dan habis Bapak itu dari tadi. Nggak apa-apa tuh mas. Menjadikan itu sebagai apa ya namanya? Sebagai kedamaian hidup. Ngawur, Ina nih. Ya ngawur toh, aku mau udah mulai kenyang ini karena masakan ibu enak. Itu garamnya, bijinya semuanya aku jadi satu. Gimana kalau nggak nyatu? Jadi satu. Benar juga benar. Apa sih keluarga yang seperti ini? Bapak mikirin apa sih kan saya tahu Apa itu. kamu dulu? Hidup dulu damai, nggak marah-marah kayak tadi. Ya kalau nggak marah-marah lupa aku kan manusia namanya apa? Bapak yang pancing tadi, siapa tuh? Bapak yang salah duluan, Bapak yang mulai. Loh, air itu cerminan dari orang tuanya. Sudah, habis ini Kayaknya Bapak ada salah tadi. Anak itu cerminan dari orang tua. Maksudnya orang tua itu cerminan dari anak kali Pak. Mulut Pak. Habisin. Betul ya? Aku udah mau habis. Alhamdulillah ya Allah. Nanti kita masuk ke Nina. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih nikmat hari ini besok lagi ya Allah. Terima kasih ya Ibu, terima kasih kita.
HP-nya makasih ibu, tapi aku kayaknya ada urusan deh. Mau itu mau ngerjain tugas gitu loh. Oh iya, aku juga baru ingat. Bosan. Oh, keras kayak udah. Akhirnya beresin. Ini bapak pada yang bagus. Biasanya kan anda yang bapak ini. Setiap makan tapi Bisa. ayo. Gak ada yang bantu piringnya. Juga minat bu, anak perempuan. Mas, anak perempuan atau laki-laki bisa bantu cuci piring, gas perempuan toh. Di meja inilah kita belajar bahwa rumah bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang siapa yang mau tetap tinggal dan saling menguatkan. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan bukan kesempurnaan, melainkan kebersamaan yang tetap bertahan. Di meja ini. Meja ini lagi. Sudah. Di meja ini. Kita kembali dengan luka yang mulai menepi. Tak semua selesai hari ini, tapi kita tak lagi sendiri. Tapi kita tak lagi sendiri. Inilah kisah kami, Tekan dari skala keluarga sisi, sederhana seringkali hilang yang jarang makan arti. bersama. Aku hidup Di meja untuk makan inilah siapa? semua keluh kesah diterima, semua keluh kesah Sudah tidak didengar. nyaman lagi, bermimpi pun tahu Satu suapan di meja makan. apa sebaiknya Inilah cerita kami. pergi. Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah, membisu saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir di aku. Setiap hari ku mengais harta yang tak ku miliki, apa yang aku miliki. Jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar kemana? Mengalah, walau bukan aku yang salah, membisu saat semua sibuk beradu. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir di aku. Berakhir di aku. Berakhir di aku. Berakhir di aku, berakhir di aku. Walau tak rela pun ku bantu berdoa ini semua berakhir